Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Edo dari Agribisnis 2018. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan beberapa materi terkait dengan perbedaan tulisan ilmiah. Tulisan ilmiah sendiri terbagi menjadi 3, yaitu makalah, laporan penelitian, dan juga artikel. Apa sih yang dimaksud dengan artikel? Dan juga apa sih yang ada dalam artikel itu? Selain artikel, ada juga makalah dan laporan penelitian. Jenis tulisan ilmiah itu terbagi menjadi 3 tadi, yaitu artikel, makalah, dan laporan penelitian. Untuk artikel sendiri adalah suatu karya tulis yang dibuat oleh penulis berdasarkan opini atau pendapat yang sudah memahami secara jauh masalah atau objek yang ditulisnya. Nah, artikel ini bersifat aktual. Nah, sedangkan untuk makalah adalah sebuah karya tulis yang berisikan pemikiran suatu topik yang dibuat secara sistematis dan memiliki analisis yang logis dan juga objektif. Selanjutnya adalah laporan penelitian. Laporan penelitian adalah tahap akhir proses penelitian yang dibuat oleh peneliti dan berisikan hasil-hasil penelitian serta analisisnya. Nah, selanjutnya untuk artikel. Artikel sendiri terbagi menjadi 2, yaitu artikel non-penelitian dan artikel penelitian. Untuk non-penelitian sendiri adalah bersumber dari imajinasi atau perasaan dari penulis. Selain itu ada bersifat subjektif dan penulisannya terdiri dari judul bagian, isi bagian inti yang sangat bervariasi. Selanjutnya ada artikel penelitian. Nah, memiliki sumber yang jelas dan berdasarkan fakta-fakta. Artikel disusun berdasarkan penelitian dan juga komposisi kontennya sistematis dimulai dari bagian dan subbagian. Informasi dari artikel ilmiah sendiri biasanya bersifat eksplisit atau secara tegas berdasarkan penelitian. Selanjutnya adalah isi penulisan artikel penelitian. Yang pertama itu judul. Judul itu berisikan informasi mengenai masalah dan pembahasan yang lengkap. Nah, biasanya judul ini juga berisikan sebanyak 5-15 kata. Nah, setelah judul, kemudian ada abstrak dan kata kunci. Nah, ini berisikan tujuan dari penelitian dan ringkasan hasil penelitian. Memiliki satu paragraf yang berada sebelum teks pendahuluan. Selanjutnya adalah pendahuluan. Pendahuluan ini tidak diberi judul dan sebagai kajian pustaka. Berisikan latar belakang penelitian, masalah, dan wacana pemecahan penelitian serta tujuan dari penelitian ini sendiri. Nah, selanjutnya ada metode penelitian dan hasil penelitian. Untuk metode penelitian, itu berisikan beberapa paragraf dan dapat menggunakan subbagian atau tidak. Metode data yang dikumpulkan, siapa itu sumber datanya, dan juga metode data yang dianalisis. Selanjutnya ada hasil penelitian, merupakan bagian terpenting dari inti artikel ilmiah. Berisikan tentang hasil analisis dan hasil pengujian hipotesis. Selanjutnya adalah pembahasan. Pembahasan itu menjawab dari masalah yang diteliti dan juga menuliskan hasil temuan yang didapatkan selama penelitian. Selanjutnya itu menyatukan hasil penelitian dengan bukti yang ada. Nah, jadi hasil penelitian tersebut disangkut pautkan dengan bukti yang sudah ditemukan oleh peneliti sebelumnya. Untuk kesimpulan dan saran itu merupakan ringkasan dari hasil penelitian dan juga saran yang ditarik dari kesimpulan. Selanjutnya ada isi penelitian artikel non-penelitian. Nah, judul di artikel ini itu kandungannya memiliki daya tarik untuk pembaca, berisikan 5-15 kata. Selanjutnya diikuti oleh nama penulis. Nama penulis ditulis tanpa gelar akademik maupun gelar lainnya. Jika lebih dari 2 penulis, maka penulis utama saja dicantumkan di depan. Untuk penulis lainnya ditulis di dalam catatan kaki. Untuk isi sama dengan artikel penelitian, tetapi perbedaannya hanya pada bagian inti yang berisikan judul bagian, isi bagian inti, dan penutup. Nah, selanjutnya itu ada makalah. Makalah terbagi menjadi 2 lagi, yaitu ada makalah pendek dan makalah panjang. Makalah pendek itu memiliki penulisan yang sama seperti artikel non-penelitian, tetapi abstrak dan kata kunci tidak perlu dimasukkan. Selanjutnya ada makalah yang panjang.
Nah, makalah panjang ini memiliki jumlah halaman yang lebih dari 20 halaman. Nah, penulisan makalah sendiri itu untuk secara umum ada 4, yaitu logis, sistematis, berdasarkan fakta, dan objektif. Nah, bagian makalah itu terbagi menjadi 3. Ada bagian inti makalah, awal makalah, dan akhir makalah. Untuk bagian awal itu ada sampul daftar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar. Untuk bagian inti makalah itu ada teks utama dan penutup. Untuk bagian akhir makalah itu adalah daftar pustaka dan lampiran. Nah, selanjutnya adalah laporan penelitian. Laporan penelitian terbagi menjadi 2. Ada kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif itu berdasarkan penelitian kuantitatif dan terdapat perhitungan data satu atau lebih variabel penelitian. Selanjutnya ada laporan penelitian kualitatif. Berdasarkan penelitian kualitatif dan datanya yang digunakan itu data-data kualitatif seperti kata-kata atau gambar. Nah, selanjutnya untuk penulisan laporan penelitian kuantitatif. Itu ada bagian awal. Bagian awal itu terdiri dari halaman sampul, itu berisikan judul, nama peneliti dengan gelar lengkap, lembaga yang diwakili oleh peneliti. Nah, selanjutnya ada abstrak dan kata kunci. Berisikan ringkasan dari pelaporan sebanyak 1 paragraf. Nah, untuk bagian intinya itu ada 3 bab. Bab pertama itu pendahuluan, berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tulis tujuan dari penelitian tersebut, hipotesis penelitian jika ada, dan kegunaan penelitian, serta asumsi, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, dan definisi istilah atau definisi operasional. Nah, selanjutnya ada kajian pustaka. Dan juga pada bab 3 itu metode penelitian. Nah, yang pertama itu ada rancangan penelitian, populasi dan sampel instrumen penelitian, dan pengumpulan data serta analisis data. Nah, ada bab 4 dan bab 5 serta bab 6. Bab 4 itu berisikan hasil penelitian, yaitu deskripsi data dan pengujian hipotesis. Pada bab 5 itu pembahasan menyangkutkan terhadap hipotesis, menyangkutkan dengan pengetahuan yang ada di penelitian sebelumnya. Yang bab ke-6 adalah penutup. Nah, penutup ini berisikan kesimpulan dan saran. Serta pada bagian akhir itu memasukkan lampiran dan daftar pustaka. Pada penulisan laporan selanjutnya ada penulisan laporan kualitatif. Nah, kualitatifnya terbagi menjadi 3 format. Itu ada format pertama. Format pertama pada bab 1 yaitu pendahuluan, isinya adalah konteks penelitian atau latar belakang. Yang selanjutnya adalah fokus penelitian atau rumusan masalah. Yang ketiga itu ada tujuan dari penelitian. Yang keempat itu landasan teori. Dan yang kelima itu kegunaan dari penelitian ini. Nah, selanjutnya ada bab 2. Bab 2 itu berisikan tentang pendekatan atau jenis penelitian. Selanjutnya kehadiran penelitian, lokasi penelitian, sumber data, prosedur data, dan juga analisis data serta pengecekan keabsahan temuan yang ditemukan oleh peneliti. Selanjutnya ada tahapan-tahapan dari penelitian ini yang dilakukan di lokasi. Nah, selanjutnya ada bab 3 itu paparan data dan temuan penelitian, itu berisikan tentang data-data yang sudah ditemukan dan dicari oleh peneliti. Yang keempat itu adalah pembahasan. Yang kelima lalu penutup. Nah, untuk laporan kualitatif selanjutnya ada format bebas. Nah, pada bab satunya itu konteks peneliti atau latar belakang, fokus penelitian atau rumusan masalah, serta tujuan penelitian, metode penelitian, dan landasan teori. Untuk pada bab 2 dan bab selanjutnya hanya memuat hasil penelitian yang telah diperoleh, judul-judul dan isinya sesuai dengan topik dan pembahasannya. Nah, selanjutnya ada format yang kedua. Format yang kedua ini berisikan pada bab satunya itu pendahuluan, yaitu konteks penelitian, fokus penelitian atau rumusan dari penelitian, tujuan penelitian, dan kegunaan dari penelitian. Untuk bab 2-nya adalah kajian pustaka, bab 3-nya itu metode penelitian, dan bab 4-nya adalah paparan data dan temuan penelitian yang telah ditemukan. Lalu bab 5-nya adalah pembahasan, dan bab 6 adalah penutup. Nah, sekian presentasi dari saya.
Semoga bermanfaat dan dapat membedakan dari ketiga tulisan ini tadi, yaitu membedakan dari artikel, makalah, dan laporan penelitian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.